sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Lesa harap semuanya dalam keadaan sehat sekeluarga di rumah ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, ayo sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya, nanti langsung yang akan pimpin. Ayo semua, sudah lipat tangan tutup mata? Ayo, lipat tangan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu walaupun kami sekolah minggu dari rumah masing-masing. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan hari ini dan juga kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik hari ini. Tuhan sertai setiap kami supaya kami boleh tenang mendengarkan cerita nantinya, sertai juga Lose yang akan bercerita sebentar. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pasti semuanya dalam keadaan senang, gembira kan? Ayo kita semua harus tetap senang, tetap gembira dalam keadaan apapun. Terutama karena kita ini adalah anak Tuhan. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyi happy ya, happy ya. Kita mau menyatakan kegembiraan kita karena kita senang jadi anak Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayo nyanyi dengan semangat adik-adik. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kita semua harus senang dong menjadi anak Tuhan karena kita ini semua anak-anak yang spesial. Ingat cerita Lose minggu lalu Lose cerita tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk kita semua. Hari ini Lose juga punya cerita.
Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan ceritanya? Yuk kalau siap semuanya, duduk yang tenang, lipat tangannya yang manis. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Ayo semuanya. Adik-adik pernah tidak melihat ibu hamil seperti yang ada di gambar ini? Nah, ibu hamil itu biasanya punya perut yang buncit dan besar karena sang ibu membawa bayi di dalam perutnya. Nanti setelah 9 bulan, bayi tersebut akan lahir, akan keluar dari perut ibunya, perut si mama. Nah, adik-adik mungkin pernah melihat mamanya kalian ketika hamil, ketika membawa adik kalian di perut. Nah, yang punya adik loh, nah perutnya juga besar seperti gambar ini. Nah, hari ini Lose mau bercerita tentang kelahiran juga adik-adik, tapi bukan kelahiran seperti ibu hamil yang melahirkan bayi adik-adik. Nah, adik-adik ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nah, orang Farisi pada waktu itu adalah ahli Taurat, adalah guru agama. Kalau pada zaman sekarang ini guru agama, pendeta. Nikodemus ini suatu hari di malam hari adik-adik pergi keluar dari rumahnya. Nah, adik-adik tahu tidak ya kira-kira Nikodemus ini kemana? Ada yang penasaran? Nah, ternyata Nikodemus ini menemui Tuhan Yesus. Kenapa ya Bapak Nikodemus ini mau menemui Tuhan Yesus? Bapak Nikodemus ini ternyata mau bertanya sesuatu kepada Tuhan Yesus adik-adik. Bapak Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, kami tahu Engkau adalah utusan dari Allah sendiri. Nah, sebelum Bapak Nikodemus bertanya, Tuhan Yesus langsung berkata, jika kamu ingin masuk ke kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Oh, ternyata Tuhan Yesus tahu Bapak Nikodemus mau bertanya tentang bagaimana masuk ke kerajaan Allah. Tapi Bapak Nikodemus bingung adik-adik. Caranya bagaimana dilahirkan kembali? Apa Bapak Nikodemus yang sudah tua ini harus masuk kembali ke perut mamanya? Ke perut ibunya? Nah, tidak adik-adik. Tuhan Yesus menjelaskan, bukan itu maksudnya. Lahir kembali maksudnya adalah kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Roh apa? Bagaimana dilahirkan dari roh? Dilahirkan dari roh bagaimana ya? Bingung kan? Bapak Nikodemus juga bingung. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan, roh itu tidak terlihat, tapi bisa dirasakan, seperti ketika kita merasakan angin. Nah, Bapak Nikodemus tambah bingung. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan, dulu manusia pertama, Adam dan Hawa, berbuat dosa. Manusia yang dilahirkan setelah mereka semuanya juga berbuat dosa, tidak taat kepada Allah. Wah, berarti termasuk kita ya adik-adik? Iya, karena kita juga seringkali berbuat dosa. Marah-marah sama orang tua, cemburu sama adik atau kakak kita. Itu juga dosa loh adik-adik. Atau ada yang suka nyontek, itu juga dosa adik-adik. Nah, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan bahwa anak Allah, siapa anak Allah adik-adik? Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia. Untuk apa?
untuk mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga sebagai ganti atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Jadi, kelahiran pertama kita itu ketika kita lahir dari perut mama, adik-adik. Nah, kelahiran kedua atau kelahiran baru kita kapan, adik-adik? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita, menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Ketika kita percaya akan hal itu dan kita berdoa, itulah yang dinamakan kelahiran baru. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan lagi kepada Bapak Nikodemus, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka mereka akan menerima Roh Kudus. Dan nantinya ketika adik-adik besar juga akan dibaptis sebagai tanda menjadi anggota gereja. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan, yaitu kita lahir baru dari air dan roh. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang turun ke dunia menebus dosa kita, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan
kita harus percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan kehidupan kekal di kerajaan Allah di surga nanti adik-adik. Ingat ya, kita belajar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita adik-adik. Nah, ayo kita sama-sama berdoa. Kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mau datang ke dunia menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, anak-anakmu yang berdosa ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan, saat ini kami mau mengakui Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup dalam setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat akan hal ini, dan juga ajar kami untuk selalu hidup berkenan, hidup sesuai dengan perintah-Mu, dengan ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Ayo kita coba sama-sama sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Ayo, mudah sekali kan adik-adik, sama-sama menghafal ya. Yohanes 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita, sudah menghafal ayat. Jangan lupa kita punya aktivitas hari ini. Aktivitas hari ini kita akan membuat sama-sama yang namanya rantai dari kertas. Nah, gambarnya seperti ini. Rantainya bisa dibuat dari kertas HVS biasa, atau bisa juga dibuat dari kertas origami kalau adik-adik punya kertas origami di rumah. Nah, adik-adik tahu tidak apa arti dari membuat rantai ini? Nah, rantai ini adalah simbol keluarga Allah. Kenapa? Karena ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, berarti kita terikat satu dengan yang lainnya. Ya, adik-adik jangan lupa dibuat aktivitasnya. Ayat hafalannya juga jangan lupa. Kemudian kirim ke grup WhatsApp sekolah minggu kita ya adik-adik. Nanti langsung akan absen seperti biasa dan masukkan ke ibadah sekolah minggu depan. Nah, adik-adik jangan lupa rajin baca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan rajin berdoa. Tetap sehat di rumah masing-masing. Ingat ya adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Salam. Kami dari Sekolah TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.